Sword of Coming, episode 76. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Chen Pingan mendekati jembatan batu, ia menelan ludah dengan gugup dan agak ragu untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa kali berkonflik dalam hatinya, ia memutuskan untuk mengikuti sungai kecil itu, dan setelah mencapai bagian tersempit dari sungai kecil itu, ia berlari, lalu melompati sungai kecil itu sebelum berjalan menuju Azure Cow Ridge. Tanpa sepengetahuannya, keputusannya untuk mengambil rute panjang telah mengakibatkan dia kehilangan Ruan Xiu, yang saat itu sedang dalam perjalanan ke bengkel pandai besi, bergegas melewati jembatan batu sambil memegang kendi anggur bunga persik musim semi. Kali ini, saat dia berjalan melewati toko kue di Dragon Reading Alley, dia menundukkan kepalanya dan bergegas melewatinya karena takut tergoda oleh deretan kue yang lezat. Dia akan mulai menabung sejumlah uang pribadi, dan dia tidak mampu untuk berfoya-foya membeli kue-kue itu. Sementara itu, Chen Pingan berkunjung ke rumah Liu Xianyang. Ia membawa lampu minyak sambil berjalan ke seluruh ruangan di rumah itu, dan baru setelah memastikan tidak ada yang hilang, ia mematikan lampu minyak itu sebelum pergi dan kembali ke lorong vas tanah liat. Saat melewati rumah tua dengan lubang di atapnya, Chen Pingan menghela napas lega. Masih ada beban di pundaknya, tetapi beban itu sudah jauh lebih ringan daripada saat dia meninggalkan Clay Vase Eli dalam perjalanan ke bengkel pandai besi. Senyum tanpa sadar merayap di wajahnya saat dia memikirkan betapa senangnya akhirnya memiliki sejumlah uang di sakunya. Sepanjang hidupnya, Chen Pingan hanya pernah melihat kepingan perak bekas. Ia belum pernah melihat perak batangan sebelumnya, dan ia juga belum pernah melihat emas. Setelah kembali ke rumahnya, ia membuka pintu, lalu bergegas keluar ke halaman untuk memastikan gerbang halaman telah terkunci dengan benar. Setelah kembali ke rumah, ia menyalakan lampu minyak dengan hati-hati, dan lampu itu memancarkan cahaya kuning redup ke dinding tanah di sekitarnya. Kemudian dia mengeluarkan 3 kantong koin keberuntungan, koin persembahan, dan koin keberuntungan dari pot tanah liat di sudut. Kantong-kantong tersebut masing-masing berisi 25, 26, dan 28 koin tembaga saripati emas, sehingga totalnya adalah 79 koin tembaga. Ning Yao sempat menjelaskan secara singkat kepada Chen Pingan bahwa koin-koin tembaga tersebut merupakan perpanjangan dari mata uang yang digunakan di kerajaan-kerajaan manusia, dan sangat langka, sehingga menjadikannya bernilai tinggi. Tentu saja, alasan utama mengapa koin-koin itu sangat berharga adalah karena orang luar harus menghabiskan koin-koin tembaga ini agar diizinkan masuk ke kota. Ini adalah aturan tak tertulis yang sudah ada sejak lama, dan Ning Yao bukan dari benua botol berharga timur, jadi dia tidak bisa memberitahu Chen Pingan kapan praktik ini pertama kali bermula. Chen Pingan mengeluarkan satu dari masing-masing jenis koin tembaga sebelum menaruhnya di atas meja. Koin ucapan selamat musim semi memiliki pesan, "Selamat Tahun Baru," yang terukir di permukaannya, dikelilingi oleh awan-awan suci yang diukir dengan rumit, dan ada juga dewa berbaju besi yang memukul genderang. Kelima hama, yaitu ular, kalajengking, kelabang, tokek, dan kodok diukir pada bagian depan koin keberuntungan, sedangkan pesan, "Usir roh jahat" diukir pada bagian belakangnya, di samping gambar kura-kura dan ular yang melilit pedang. Di bagian depan koin persembahan terukir pesan, "Ketulusan adalah kuncinya," sementara pesan, "Dewa di atas" tertulis di bagian belakangnya. Selain itu, tidak ada ilustrasi rumit yang menyertainya, dan desainnya adalah yang paling polos dan sederhana dari ketiga jenis koin tersebut. Chen Pingan mengambil koin salam musim semi dan memeriksanya berulang-ulang dengan saksama, berusaha keras untuk memahami konsep bahwa koin sekecil itu dapat membeli seluruh gunung permata sejati. Chen Pingan tahu tentang gunung yang disebut oleh Guru Ruan sebagai bukit kecil. Pertama kali Pak Tua Yao membawanya ke pegunungan untuk mencari tanah, mereka pergi ke puncak gunung permata sejati. Ada banyak jenis tanah, dan bagian tersulit dalam menilai jenis tanah adalah menentukan elemen mana dari keempat elemen, air, api, logam, dan kayu, yang memiliki hubungan alami dengannya. Ini adalah proses yang sangat rumit, dan Chen Pingan tidak dapat mempelajari semua hal yang perlu dipelajari tentang mencicipi tanah dari Pak Tua Yao sebelum ia meninggal. Saat itu, Chen Pingan sedang jongkok di tanah, mengambil tanah dari gunung permata sejati, sementara Pak Tua Yao menghentakkan kakinya ke bawah dan menyatakan bahwa tanah di gunung itu adalah yang paling nikmat, tetapi sayang gunung itu sendiri terlalu kecil. Seperti orang yang terperangkap dalam sangkar kecil, tidak dapat mengangkat kepalanya atau menjulurkan anggota tubuhnya, dan karena itulah tempat seperti ini secara umum disebut sebagai cangkang siput.
Chen Pingan perlahan meletakkan koin ucapan selamat musim semi, lalu mengambil koin keberuntungan, lalu segera meletakkannya kembali dengan ekspresi agak sedih. Hari kelima bulan kelima kalender lunar adalah hari ketika kelima hama keluar untuk berkeliaran, dan kebetulan juga merupakan hari yang sama ketika dia dilahirkan. Song Jixin telah memberitahunya bahwa di banyak tempat, anak-anak yang lahir pada hari itu dianggap sebagai pertanda buruk, dan beberapa tempat bahkan memiliki tradisi menenggelamkan anak-anak itu di sungai. Chen Pingan menggelengkan kepalanya guna menyingkirkan pikiran itu, lalu mengambil koin persembahan. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Saat pertama kali bertemu Ning Yao, Funan Hua, dan Kai Jinjian, dia teringat bahwa setiap orang luar harus memberikan Zheng Dafeng sekantong koin tembaga di gerbang timur kota agar diizinkan masuk ke kota, jadi kemana semua koin tembaga itu akhirnya berakhir? Apakah semuanya diberikan kepada Kaisar Kekaisaran Li Agung? Chen Pingan tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang mustahil untuk dijawabnya, jadi dia menghela napas pelan dan menyerah pada pengejaran yang sia-sia itu. Sebaliknya, dia mulai membuat beberapa perhitungan mental. Guru Ruan telah memberitahunya bahwa gunung permata sejati hanya akan berharga satu koin musim semi ucapan, sedangkan gunung berukuran sedang seperti gunung lentera teratai akan berharga sekitar 10 hingga 15 koin tembaga, dan gunung besar seperti gunung dupa akan berharga 25 hingga 30 koin tembaga. Dengan informasi ini, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Kekaisaran Li Agung jelas sangat menghormati Guru Ruan, terbukti dari fakta bahwa mereka bersedia memberinya 3 gunung secara cuma-cuma. Mengingat Guru Ruan bermaksud mendirikan sekte sendiri, tentu saja akan ideal jika ketiga gunungnya saling berdekatan. Jika tidak, sekte tersebut akan tersebar secara geografis, dan itu jelas tidak memungkinkan. Ini adalah taktik yang cukup cerdik dari Istana Kekaisaran. Mereka tahu bahwa tidak mungkin Tuan Ruan dapat memilih 3 gunung yang paling berharga, jadi mereka bersedia memberinya tawaran yang tampaknya sangat murah hati di permukaan. Chen Pingan bermaksud untuk memilih gunungnya bersama Tuan Ruan, tetapi dia juga bermaksud untuk memilih 1 atau 2 gunung kecil di tempat lain, dan gunung seperti Gunung Permata Sejati adalah yang sedang dia cari. Mungkin tidak ada orang lain yang peduli dengan gunung-gunung kecil itu, tetapi gunung-gunung itu sangat penting di mata Chen Pingan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil gunung itu tetaplah gunung, dan itu hanya akan menghabiskan 1 koin tembaga. Dengan mengingat hal itu, Chen Pingan memutuskan bahwa ia harus mengklaim gunung itu untuk dirinya sendiri. Adapun gunung-gunung termahal yang disebutkan Guru Ruan, seperti pegunungan mata air kering, Gunung Keanggunan Ilahi, dan Gunung Dupa, Chen Pingan pasti juga tertarik. Rencananya adalah menghabiskan 1 kantong koin tembaga saripati emas paling banyak untuk membeli gunung besar yang kualitasnya lebih rendah dari gunung-gunung yang disebutkan sebelumnya, tetapi tidak jauh berbeda. Selain itu, ia akan membeli beberapa gunung kecil seperti Gunung Permata Sejati, idealnya sekitar 10 koin tembaga, dan ia akan menghabiskan sisa koin tembaganya di gunung-gunung dekat 3 gunung yang dipilih oleh Master Ruan. Mengenai gunung tak bernama yang dipenuhi dengan panggung pembantai naga, Chen Pingan telah memutuskan bahwa dia tidak akan menyentuhnya apapun yang terjadi. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu tentang panggung pembantai naga di gunung itu saat ini, dia akan menjauh dari harta karun beracun itu. Kota itu bukan lagi dunia kecil permata yang tertutup dari dunia luar, dan dengan banyaknya orang luar yang membanjiri kota, pasti ada yang menemukan panggung pembantai naga di gunung itu, jadi menguasai gunung itu hanya akan mendatangkan masalah baginya. Namun, sebelum melakukan pembelian, Chen Pingan berencana untuk melakukan perjalanan lagi ke pegunungan secara langsung. Ia tidak dapat menerima gagasan menghabiskan begitu banyak uang tanpa mengetahui apa yang ia bayar. Meskipun ia tahu ini pasti usaha yang menguntungkan, hal itu tetap saja tidak sesuai dengannya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemiskinan, jadi dia merasa harus lebih bertanggung jawab dengan semua pengeluarannya. Pada titik ini, Chen Pingan masih memiliki 8 kerikil empedu ular yang belum mengalami perubahan warna apapun, dan masih banyak lagi kerikil empedu ular yang tersembunyi di rumahnya dan rumah Liu Xianyang, tetapi karena beberapa alasan, semuanya telah mengalami tingkat perubahan warna yang berbeda-beda dan tidak lagi tampak semarak dan cantik seperti saat pertama kali dikeluarkan dari air. Namun, mereka semua masih membawa sedikit aura yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan yang mustahil dijelaskan, seperti bagaimana Chen Pingan tahu bahwa Gu Ken dan Li Baoping pasti anak-anak yang sangat cerdas begitu dia pertama kali melihat mereka. Chen Pingan mengembalikan 3 kantung koin tembaga saripati emas ke dalam pot tanah liat, dan telapak tangannya mulai berkeringat hanya karena memikirkan harus mengajukan cuti kepada Guru Ruan agar dia bisa melakukan perjalanan ke pegunungan. Baik Pak Tua Yao maupun Guru Ruan tidak terlalu menyukainya,
dan Chen Pingan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ini hanya karena ia ditakdirkan memiliki hubungan yang buruk dengan guru-gurunya. Dia berjalan ke keranjang yang ada di sudut ruangan, dan menatap bongkahan platform pembantai naga di dalamnya. Dia mengulurkan tangan untuk membelai batu hitam itu, dan batu itu sangat halus dan sedikit dingin saat disentuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana bongkahan batu yang tampak biasa-biasa saja seperti ini ada hubungannya dengan pendekar pedang abadi seperti Ning Yao, dan dia juga penasaran tentang seberapa tajam pedang yang diasah di panggung pembantai naga. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia mengeluarkan 5 lembar daun belalang yang diberikan Li Baoping kepadanya. Saat itu, Li Baoping telah mengambil 8 lembar daun dari pohon belalang tua untuknya, tetapi dia telah memberikan 3 lembar daun sebagai kompensasi atas usahanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan dengan saksama memeriksa daun belalang, dan meskipun penampilannya tipis dan rapuh, daun itu sangat kokoh. Sayangnya, cahaya hijau yang bergerak di sepanjang urat daun telah menghilang, hanya menyisakan beberapa titik kecil cahaya hijau di beberapa titik utama tempat urat daun berpotongan, dan Chen Pingan menduga bahwa ini kemungkinan besar adalah apa yang disebut berkat leluhur. Chen Pingan dengan hati-hati menyelipkan 5 daun belalang di antara halaman-halaman panduan mengguncang gunung. Setelah itu, Chen Pingan muncul ke halamannya untuk memulai meditasi berjalannya. Pada titik ini, rumah tangga tetangga di kedua sisi kediamannya sudah pindah. Chen Pingan dengan cepat terserap sepenuhnya dalam meditasinya, kehilangan kesadaran dirinya, dengan niat tinju mengalir di sekujur tubuhnya seperti air. Ning Yao pernah mengatakan kepadanya bahwa berlatih teknik tinju sebanyak 1 juta kali hanyalah titik awal dalam mengejar penguasaan seni bela diri, jadi Chen Pingan tidak bisa bermalas-malasan. Saat ia melanjutkan latihannya, ia tiba-tiba teringat pada bintik-bintik merah dan huruf-huruf hitam pada patung kayu itu, yang melambangkan titik-titik akupuntur yang dikatakan dapat memperlancar aliran energi masuk dan keluar dari tubuh seseorang. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan panas, dan seolah-olah ada seekor naga berapi berkeliaran di dalam dirinya. Naga itu turun dari kepalanya dalam perjalanan yang agak bergelombang dan jauh dari kata mulus, dan titik-titik akupunturnya seperti pos pemeriksaan yang bobrok. Jalan setapak di antara titik pemeriksaan ini juga jauh dari mulus dan konsisten, beberapa di antaranya lebar namun terjal, sementara yang lain sempit dan curam. Dengan demikian, naga berapi itu cukup goyah saat melewati jalan setapak dan titik pemeriksaan ini, seperti orang yang berjalan di atas jembatan reyot. Pada akhirnya, naga berapi itu menetap di dekat dantiannya, bergerak maju mundur di antara beberapa titik akupuntur di dekatnya, seolah-olah sedang mencoba menemukan lokasi yang cocok untuk dijadikan istananya. Ning Yao pernah memberitahunya bahwa dari 3 tingkatan tingkat pemurnian fisik, tingkatan pertama adalah tingkat cetakan lumpur, dan setelah mencapai tahap puncak atau tahap sempurna, seseorang akan menjadi seperti patung dewa dari lumpur. Ki mereka akan turun ke dantian mereka, dan mereka akan menjadi tak tergoyahkan seperti gunung. Pada saat yang sama, tubuh mereka akan diremajakan, dan darah, daging, urat, dan tulang mereka akan saling berbalas. Itu akan seperti pohon mati yang direvitalisasi di awal musim semi, dan banyak kotoran akan perlahan-lahan dipaksa keluar dari tubuh. Chen Pingan saat ini tengah berada di jalan ini, dan meskipun ia tidak memiliki guru yang membimbingnya, ia pun tidak sepenuhnya berjalan di jalan ini dalam keadaan buta. Meskipun ia kurang berbakat, ia telah menebusnya dengan kerja keras. Ia telah menghabiskan 8 tahun untuk menjelajahi pegunungan secara teratur, serta berlatih beberapa teknik pernapasan yang sederhana, tetapi cukup efektif. Meski begitu, dia masih belum mampu melampaui tingkatan pertama dalam 8 tahun ini. Selain di kampung halaman Ning Yao, ada anggapan yang berlaku di kerajaan manusia bahwa seseorang harus menjadi sarjana jika mereka berasal dari latar belakang miskin, sementara mereka yang lebih istimewa dapat berlatih seni bela diri. Dalam mengejar ilmu bela diri, membandingkan kecepatan kemajuan seseorang dengan orang lain adalah hal yang tidak disukai. Semakin maju dan mapan seorang seniman bela diri, semakin besar nilai yang mereka tempatkan dalam membangun fondasi yang kokoh semampunya dengan setiap langkah yang diambil. Meski begitu, kemajuan Chen Pingan masih sangat lambat. Itu tidak terlalu memalukan atau semacamnya, mengingat ada banyak individu muda dari klan kaya dan berkuasa yang tidak pernah mampu melampaui tingkat pertama sepanjang hidup mereka, tetapi menilai dari tingkat kemajuannya saat ini, jelas bahwa ia jelas bukan ahli bela diri. Tiba-tiba, Chen Pingan tersadar kembali dan mengembuskan napas pelan, lalu berjalan perlahan melewati halaman sambil perlahan-lahan melemaskan tubuhnya sendiri. Ketika dia melakukannya, dia melihat dahan pohon belalang miring menempel di tembok halaman rumahnya, dan tiba-tiba terlintas dalam benaknya untuk membuat pedang kayu bagi dirinya sendiri.
Setelah orang tuanya meninggal, Chen Pingan sering melihat anak-anak lain seusianya bermain tanpa beban. Anak-anak perempuan kebanyakan menerbangkan layang-layang, sementara anak laki-laki sering terlihat beradu pedang kayu yang mereka minta dibuatkan oleh ayah mereka. Pada waktu itu, Chen Pingan selalu menginginkan pedang kayu miliknya sendiri, tetapi ia segera disibukkan dengan tugasnya sebagai murid di tempat pembakaran, sehingga keinginan itu akhirnya sirna dari benaknya. Chen Pingan berjongkok di depan dahan belalang, dan dia merasa dahan itu pasti cukup besar untuk membuat pedang kayu, tetapi dua dahan akan terlalu besar. Ia mengawalinya dengan membawa ranting belalang ke pintu masuk rumah, lalu masuk ke dalam untuk mengambil sebilah pisau bushcraft sebagai persiapan membuat pedang kayu untuk dirinya sendiri. Dia duduk di depan pintu rumahnya dengan pisau bushcrafting di tangannya, merasa sedikit ragu. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia memutuskan untuk mengembalikan pisau itu ke dalam rumah. Dia merasa pohon lokas tua itu tidak bisa diperlakukan seperti pohon biasa. Lagi pula, Tuan Qi pernah berbicara dengan pohon itu di masa lalu, jadi rasanya tidak tepat baginya untuk mengukir pedang kayu dari cabang pohon lokas. Chen Pingan meletakkan kembali dahan belalang itu ke dinding, dan dia sama sekali tidak merasa mengantuk, jadi dia meninggalkan halaman, mengunci gerbang di belakangnya, lalu berjalan keluar dari gang vas tanah liat. Entah mengapa, ia mendapati dirinya berjalan menuju jembatan batu, dan ia tidak bisa begitu saja melompati sungai setiap kali ia ingin menyeberang, jadi ia menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberanian sebelum melangkah ke jembatan, duduk di tengahnya. Kakinya tergantung di atas sungai, dan dia merasa sedikit gugup saat melihat ke bawah ke permukaan air dan bergumam, "Aku tidak peduli apakah kamu dewa atau monster, menurutku tidak ada permusuhan di antara kita. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku, jangan datang kepadaku dalam mimpiku lagi. Aku di sini sekarang, jadi kamu bisa berbicara langsung kepadaku." 15 menit berlalu, lalu 1 jam, lalu 2 jam. Selain merasa sedikit kedinginan, tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan Chen Pingan. Kedua tangannya diletakkan dengan telapak menghadap ke bawah di atas jembatan, dan dia mengayunkan kakinya tanpa sadar sambil menatap ke kejauhan. Bertahun-tahun yang lalu, saat masih sangat muda, dia sangat penasaran di mana ujung sungai itu. Liu Xianyang, Guken, Ning Yao, Tuan Qi, dan Pak Tua Yao semuanya telah pergi, dan Chen Pingan merasa sedikit linglung saat menyadari hal ini. Dia tidak pernah sekaya ini sebelumnya, tetapi ini juga saat-saat paling sepi yang pernah dia alami. Punggungnya menghadap ke jembatan batu, dan sesosok tubuh tinggi berjubah putih berkilau yang menyerupai sesuatu antara makhluk abadi dan hantu juga duduk di jembatan dengan punggung menghadap ke Chen Pingan dan telapak tangannya menghadap ke bawah, mengayunkan kaki mereka saat mereka melihat ke langit. Bukan saja Chen Pingan tidak menyadari hal ini, bahkan Pak Tua Yang dan Ruan Qiong tidak akan mampu mendeteksi kehadiran sosok ini.